Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Saku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam segmentasi berikut ini kita masih berbicara tentang adab dan akhlak. Salah satunya adalah bagaimanakah Rasulullah memberikan atau menghadirkan akhlak dalam memimpin. Syekh Ahmad Al-Misri akan menjelaskannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia. InsyaAllah kita dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita, para habaib kita, para alim ulama yang hadir, yang pertama kita dengarkan adalah guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh dan guru kita Al-Habib Nabil dan Al-Habib Jindan, Habib Ali dan Syekh Ali Jabir. Yang mudah-mudahan semuanya dan para ulama, para habaib, para kiai senantiasa berada dalam lindungan Allah Jalla Jalaluhu. Dan pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha khalaqal khalqa wastafa minal khalqil anbiya'a war rusul wastafa minal anbiya'a war rusul ulil azmil khamsah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Wastafa min ulil azmil khamsah al-khalil Ibrahim wal habib Muhammad SAW. Wastafa min Ibrahim wa Muhammad Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairi anbiya'ihi wa rusulih wa jami'i khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Lalu Allah Jalla Jalaluhu memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Dan Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih dari 5 rasul ulul azmi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah Jalla Jalaluhu memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluk-makhluknya Allah. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu kalau bersumpah wasyamsi, wal-laili, wad-duha, wal-asri, tapi tidak pernah Allah bersumpah atas umur manusia di dalam Al-Quran melainkan daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman surat Al-Hijr ayat 72. La'amuruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau mengatakan ittafaqa ahlu tafsiri ala anna al-muqsima bi hayatihi fi hadhihi al-ayah wa Rasulullah Muhammad. Sepakat ulama tafsir bahwa Allah di dalam ayat tersebut bersumpah atas umur Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Allah bersumpah atas umur makhluk melainkan makhluk itu mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada ala dan fauqa dalam bahasa artinya di atas, menempel dan tidak menempel. Rasulullah itu berada di atas seluruh akhlak yang mulia. Jika ingin mencari kemuliaan dalam ucapan Rasulullah, jika ingin mencari kemuliaan dalam tingkah laku, ada pada diri Rasulullah. Jika ingin mencari kepemimpinan yang mulia adalah terdapat pada kepemimpinan Rasulullah. Bergaulannya, ucapannya, tingkah lakunya, cara berkomunikasi dengan sahabatnya, istrinya, sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia akhlak Nabi SAW. Maka Allah karena kemuliaan akhlak Nabi,
Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang mulia, yang baik. Jika ingin berbicara dengan cara yang baik, Rasulullah. Jika ingin orang yang tingkah lakunya baik, Rasulullah. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, Rasulullah. Jika ingin berkomunikasi dan istri, menggauli istri dengan cara yang baik, pada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya salah satu istri Nabi, Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh salah satu sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah SAW, kaifa kana yasna'u an-nabi wa ma kana yasna'u an-nabi fi ahli baiti. Bagaimana Rasulullah berada di dalam rumah? Kalau Nabi di luar, kami menyaksikan ucapannya, tingkah lakunya. Begitu mulia akhlak Rasulullah. Rasulullah SAW orang yang penuh dengan ketawaduan. Mulia akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah menjawab, karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di tengah rumah Rasulullah, di antara keluarga anak Nabi. Kata beliau, kana yakunu fi mihnati ahli, fa idza hadaratis salah kharaja ila salah. Beliau SAW ikut serta dalam membantu aktivitas keluarganya. Dalam riwayat lain memerah susu kambingnya. Dan Rasulullah SAW membersihkan bajunya, menjahit sandalnya. Beliau SAW tidak banyak rusuh seperti kita. Cuma hanya kancingan saja, dia teriak-teriak di rumah. Karena kaos kakinya dia yang simpan, dia teriak-teriak, di mana itu kalian simpan. Nabi SAW itu kana yakhdimu nafsah. Nabi melayani dirinya sendiri. Padahal ribuan sahabat ingin melayani Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau kerjaannya apa? Jaga tongkat Nabi, siwak Nabi, sandal Nabi. Tapi Rasulullah SAW tidak merasa dirinya, ketika sahabat ingin membuat kambing guling, kemudian sahabat mengatakan, aku yang menyembelihnya. Yang satu mengatakan, aku yang akan kulitinya. Yang satu lagi, aku yang memasaknya. Nabi mengatakan, wa ana alayya jam'ul hatab. Saya akan mengumpulkan kayu. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau cuma duduk manis saja. Kata Nabi, tidak. Allah tidak senang kalau melihat hamba itu merasa dirinya paling agung, walaupun saya yakin kalian memuliakan saya. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah, kepemimpinan Rasulullah SAW itu senang musyawarah dengan para sahabat. Tidak merasa pendapatnya itu paling benar, paling bagus, paling hebat. Nabi SAW, Allah katakan dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Karena rahmat, anugerah, karunia Allah, engkau berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau, wahai Muhammad, orang yang kasar, ucapannya kasar, tingkah lakunya tidak baik, maka mereka akan bubar menjauhimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, berdiskusi dengan mereka. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabatnya. Nabi SAW membangun segala hal itu dengan musyawarah. Ada peperangan, ada apapun itu, Nabi musyawarah berdiskusi dengan sahabat. Padahal Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada ucapan yang keluar dari diri Rasulullah itu bukan karena berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ketika Fathu Makkah, ketika Nabi menaklukkan Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Bayangkan mereka yang mengusir Rasulullah, menghina, mencaci maki Rasulullah, mereka merendahkan Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi yang berkuasa, Nabi bisa balas dendam. Ternyata Nabi tidak melakukan demikian. Sehingga Nabi mengatakan kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikumul yaum? Qalu akhun karim wa ibnu akhin karim. Qala idhabu fa antumut tulaqa. Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian hari ini? Dia berkuasa. Beliau berkuasa SAW, tetapi tidak merasa beliau itu bisa balas dendam karena dulu tidak bersama saya, dulu tidak memilih saya, dulu tidak sekubu dengan saya, dulu tidak sependapat dengan saya, maka saya akan menghabisi kalian. Kata Nabi SAW, kira-kira apa yang saya lakukan pada diri kalian? Kata mereka, akhun karim wa ibnu akhin karim. Anda adalah saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua, kalian orang bebas. Saat ini kalau kita berkuasa, dulu orang ini menentang saya akan menghabisi dia. Saya akan balas dendam kepada dia. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Lil alamin bentuk jama'.
tunggalnya, mufradnya alam. Kullu ma siwallah, selain Allah itu disebut alam. Semua kebagian dari rahmat Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Anda mau meneladani akhlak Nabi, baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa Tirmidzi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semoga kita senantiasa meniru, meneladani akhlak Rasulullah dalam segala aktivitas kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting daripada apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Ketika Allah menurunkan manusia sementara di muka bumi ini, Allah tidak membuat kita terombang-ambing untuk mencari-cari idola siapa sesungguhnya yang patut kita jadikan sandaran akhlak. Ternyata jauh hari, beberapa abad yang lalu, bahkan sebelum ada dunia modern, Allah telah memberikan model yang sempurna di atas akhlak yang paling sempurna. Dialah Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa kewajiban kita terhadap Rasulullah? Syekh Ali Jaber akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.